teman-teman untuk untuk on cam dan juga nge-unmute mic kalau misalnya diperlukan saja. Nah, itu sama nanti teman-teman ngisi link absen yang bakal aku kirim, karena nanti yang ngisi link yang bakal dapat sertifikat gitu. Nah, sebelum kita mulai acara kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita awali dengan berdoa. Doa akan dipimpin oleh Pandu. Waktu dan tempat kami persilakan untuk Pandu. Ya, selamat pagi teman-teman dan Bapak Ibu Guru. Sebelum kita memulai acara webinar, marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus, amin. Allah Bapa di surga, terima kasih atas pagi yang cerah ini. Bapa, berkatilah acara webinar kami agar berjalan dengan lancar tanpa ada halangan sedikit pun. Doa ini kami satukan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami. Seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Santo Antonius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Oke, teman-teman semuanya, Bapak Ibu Guru, serta Ibu Kepala Sekolah, dan orang tua murid, kita langsung mulai aja ke sesi pertama kita, penyampaian materi dari narasumber kita, Fidelis. Untuk waktu dan tempat kami persilakan untuk Fidelis. Baik, terima kasih MC. Perkenalkan, nama saya Fidelis Jona Merista. Dan di sesi pertama ini, saya akan menjelaskan tentang Indonesia dan bahaya polusi sampah plastiknya. Jadi, yang pertama, bahaya sampah plastik. Jadi, plastik itu kan merupakan barang yang sangat berguna ya, karena sifatnya itu mudah didapat, ringkas, tahan air, terus juga harganya itu sangat murah. Jadi, plastik itu kita pakai untuk alternatif, untuk mengemas, membawa, menyimpan segala barang yang kita punya. Namun, di sisi lain, plastik juga menimbulkan dampak yang sangat berbahaya. Plastik menjadi sampah yang mendominasi di lingkungan kita. Plastik membutuhkan waktu yang sangat lama untuk terurai, karena pencemaran yang berawal dari sampah plastik, maka sampah plastik ini akan mempengaruhi kehidupan dan kesehatan kita. Nah, Indonesia ini menjadi negara penghasil sampah plastik terbesar kedua di dunia. Sampah plastik yang paling sering kita temukan yaitu kantong plastik, gelas plastik, sedotan, dan lainnya. Masyarakat yang konsumtif dan minimnya kesadaran di masyarakat menjadi salah satu alasan banyaknya sampah plastik di Indonesia. Indonesia memiliki tantangan berat untuk menghadapi masalah sampah plastik ini. Ekosistem alam pun dapat terganggu akibat plastik ini. Jika tidak ditangani dengan baik, limbah plastik dapat menyebabkan bencana alam, kerusakan ekosistem, serta risiko gangguan pada kesehatan manusia. Nah, bisa dilihat pada PowerPoint-nya, inilah ilustrasi akibat dari penumpukan sampah plastik. Pertama, sampah plastik yang menumpuk akan menimbulkan polusi udara dan akan mengakibatkan gangguan pernafasan, penyakit kulit, dan potensi kanker pada manusia. Tumpukan sampah plastik ini bisa merusak tanah sehingga mengakibatkan polusi tanah, potensi longsor, dan sampah mengikis fungsi tanah yang bisa sangat merugikan manusia. Sampah plastik yang menumpuk juga akan mencemari perairan dan mengakibatkan kematian pada hewan yang hidup di air karena mengkonsumsi sampah plastik. Ikan yang kita konsumsi juga bisa menimbulkan masalah kesehatan pada kita karena hewan yang kita makan sudah terkontaminasi dengan plastik. Selanjutnya. Nah, berdasarkan penggunaan sampah belanja selama pandemi ini, berdasarkan survei LIPI pada 20 April sampai 5 Mei 2020, disebutkan bahwa aktivitas belanja online juga meningkat hingga 62% dengan 96% dari total jumlah paket menggunakan selotip, pembungkus plastik, dan bubble wrap. Dilansir juga, pembelian alat pelindung diri seperti masker, sarung tangan, dan face shield juga meningkat dari 4% menjadi 36%. Selama masa pandemi COVID-19 ini, sampah menjadi permasalahan baru yang muncul di lingkungan. Dilansir dari BBC News Indonesia, jumlah layanan GoFood meningkat hingga 20%. Sementara, GrabFood juga mengalami peningkatan sebesar 4%. Dan e-commerce lainnya menaik menjadi 26%.
Frekuensi belanja online di Jabodetabek diperkirakan naik dari 1 sampai 5 kali sebulan menjadi 1 sampai 10 kali. Selanjutnya sini. Nah, presentasi jumlah sampah plastik di Indonesia. Indonesia ini masih sangat minim ya dalam pengelolaan sampah atau waste management. Seperti pada diagram pengelolaan sampah di Indonesia, 69% terakhir di TPA, 24% illegal dumping, dan 7% daur ulang. Sebesar 45% sampah plastik tidak terkelola. Dari total sampah plastik, 65 juta ton. Dilansir dari artikel kompas.com, jumlah sampah dari ibu kota DKI Jakarta yang dikirim ke tempat pengelolaan sampah terpadu atau TPST di Bantar Gebang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Ya, jadi mari kita simak video berikut ini. Suaranya nggak ada sih. Kita beralih ke informasi mengenai lingkungan. Permasalahan sampah menjadi pekerjaan rumah serius Pemprov DKI Jakarta, di mana pada 2021 TPST Bantar Gebang diprediksi capai kapasitas maksimumnya. Iya, Peter. Dan juga nih, demi menanggulangi sampah tersebut, sebanyak 4 Intermediate Treatment Facility atau ITF akan dibangun. Data Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, dalam sehari warga Jakarta hasilkan 7.000 sampai 8.000 ton sampah per hari, di mana 1.100 ton diantaranya merupakan sampah plastik. Sampah-sampah warga tersebut pun dibawa ke TPST Bantar Gebang. Saat ini kapasitas TPST Bantar Gebang sendiri telah terisi 39 juta ton sampah dengan ketinggian mencapai 30 meter. Padahal kapasitas maksimal yang mampu ditampung TPST dengan luas 108 hektar tersebut hanya sebesar 49 juta ton. TPST Bantar Gebang sendiri diprediksi akan terisi penuh pada 2021 mendatang. Guna mengantisipasi masalah sampah warga ibu kota, Pemprov DKI Jakarta menggelontorkan dana sebesar 14 triliun rupiah. Dana tersebut digunakan untuk membangun 4 buah ITF atau Intermediate Treatment Facility di 4 wilayah, yakni Sunter, Duri Kosambi, Cakung, dan Marunda. Pengolahan sampah kita sudah meluncurkan ITF atau Intermediate Treatment Facility untuk pengolahan sampah yang pertama di Indonesia yang nanti akan mengubah sampah menjadi energi. Harapannya nanti kita akan membangun 4 buah di Jakarta, 1 sudah dalam proses. Masing-masing ITF ditarget mampu mengelola sekitar 2.000 ton sampah dan mengubahnya menjadi energi. Selain mengatasi sampah, pengoperasian ITF ini juga membuka ribuan lapangan pekerjaan baru. Lukmanul Hakim, Andri Saputra melaporkan untuk NET. Baik, terima kasih Cindy. Jadi berdasarkan video ya, warga Jakarta itu menghasilkan 7.000 sampai 8.000 ton per hari. Itu banyak banget ya. Itu cuma Jakarta doang lagi. Nah, 1.100 tonnya itu diantaranya sampah plastik. Untuk menguranginya, pemerintah itu menghabiskan 14 triliun rupiah untuk membangun 4 ITF atau Intermediate Treatment Facility. Dan sudah ada direncanakan di 4 wilayah, yaitu di Sunter, Duri Kosambi, Cakung, dan Marunda. Nah, jadi itu cara kerja ITF itu kayak, jadi dari sampah akan mengubah menjadi energi, bisa jadi energi listrik dan semacamnya. Selain mengurangi sampah, ITF juga akan menciptakan lapangan kerja baru. Nah, pengelolaan sampah di Indonesia sangat bergantung pada tempat pembuangan akhir atau TPA. Sebuah solusi yang cepat namun merusak. Mayoritas masyarakat di Indonesia yang belum benar-benar sadar kepada lingkungan cenderung memiliki pola pikir yang penting sampah ini tidak terlihat di depan mata mereka saja, sudah cukup. Jika tidak ditangani dengan serius, jumlah sampah plastik di lingkungan bisa mencapai 12 miliar ton pada tahun 2050. Jumlahnya sangat tinggi dan bisa membawa dampak lebih besar bagi lingkungan. Akhirnya, sampah plastik tersebut akan berujung semakin mengotori dataran dan lautan. Tidak heran jika Indonesia menjadi negara pengotor karena dari segi pemilahan sampah belum dilakukan secara optimal. Nah, jadi gimana caranya untuk mengolah sampah plastik ini?
Cara mudah dan paling efektif untuk menghilangkan limbah plastik yaitu dengan mengurangi atau menghentikan sama sekali penggunaan plastik. Tapi masih ada alternatif penanganan lainnya, yaitu dengan melakukan 6R. Jadi, apa itu 6R? Yang pertama, reuse atau memanfaatkan ulang. Jadi, menggunakan kembali barang bekas tanpa pengolahan dahulu untuk bertujuan yang sama atau berbeda dari tujuan dari bahan awal. Contohnya, memakai sampah plastik sebagai bahan baku kerajinan, bahan bekas dikemas menjadi tempat duduk, dan sebagainya. Kita juga pernah melakukan ini di pelajaran PKWU, yaitu mengubah sampah plastik ya. Yang kedua, recycle atau mengolah kembali. Memanfaatkan barang bekas dengan mengolah materinya untuk digunakan lebih lanjut. Contohnya seperti sampah organik diolah menjadi kompos. Yang ketiga, reduce, mengurangi. Merupakan semua bentuk kegiatan atau perilaku yang dapat mengurangi produksi sampah. Contohnya, pergi belanja membawa keranjang atau tas belanja dari rumah. Yang keempat, yaitu ada replace atau mengganti. Menggantikan dengan bahan yang bisa dipakai ulang sebagai upaya mengubah kebiasaan yang dapat mempercepat produksi sampah. Contohnya membungkus kue menggunakan daun pisang. Yang kelima itu ada refill atau mengisi kembali. Mengisi kembali wadah-wadah produk kemasan yang habis dipakai. Contohnya memanfaatkan botol parfum untuk diisi kembali dengan parfum isi ulang. Yang keenam, repair atau memperbaiki. Melakukan pemeliharaan atau perawatan agar tidak menambah produksi sampah. Contohnya, sandal yang talinya putus bisa diperbaiki kembali dengan tali yang baru, tanpa perlu beli sandal baru yang selama ini masih layak. Terima kasih karena telah mengikuti saya di sesi pertama ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan semacamnya. Saya tutup sesi ini dan saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Oke, makasih Fidelis atas materi yang udah disampaikan. Plus dulu dong teman-teman untuk Fidelis. Oke, makasih Fidelis. Tadi materinya bagus banget ya. Jadi kesimpulan dari materi yang disampaikan tadi itu bahwa ternyata sampah plastik itu memiliki banyak banget dampak negatif. Dan juga Indonesia masih memiliki banyak PR untuk menanggulangi sampah plastik yang ada di Indonesia ini. Oke, selanjutnya teman-teman kita akan buka sesi tanya-jawab untuk 3 penanya dan langsung dijawab oleh Fidelis. Kalau yang ingin bertanya bisa langsung ketik di komen. Silakan teman-teman yang mau tanya, kasih kesempatan untuk 3 penanya pertama yang akan dijawab oleh Fidelis. Ayo tinggal raise hand saja, nanti kita pilih bagi yang ingin bertanya. Ayo teman-teman silakan. Mau nanya dong. Ini Ya, nanyanya lewat chat apa langsung aja? langsung aja nggak apa-apa. Oke. Iya, Kalau itu saya mau nanya. Tadi kan plastik juga berpengaruh sama ikan-ikan yang ada di laut kan ya? Nah, menurut kalian gimana sih caranya mengurangi penggunaan plastik dalam proses dalam proses kegiatan menangkap ikan-ikan yang ada di laut? Mengurangi plastik gitu. Tahu kan ya maksudnya ya? Jadi kayak kita usaha kita untuk mengurangi sampah yang ada di laut gitu ya? Iya ya. Gimana Fidelis secara langsung dijawab? Konkretnya ya. Asih. Oke, Nanet. Bisa diperlihatkan di slide-nya. Gimana Johan, mau langsung dijawab apa ditampung dulu? Kalau misalkan ada yang mau nanya yang lain, silakan. Ada yang mau nanya lagi? Yuk, ada yang mau nanya lagi biar ditampung, ya nanti tinggal langsung dijawab. Silakan yang lain, ada yang ingin bertanya? Oke, Johan, silakan jawab aja yang tadi dari Nanet. Jawab langsung aja. Oke, kalau saya dulu itu pernah membaca ya. Jadi sampah di laut itu nggak sepenuhnya berasal dari daratan. Maksudnya kayak dari perkotaan, jadi dibuang ke laut. Tapi masih ada yang kayak gitu. Nah, saya juga lupa ada namanya kapal yang bisa ngangkut-ngangkut sampah gitu di lautan. Apa namanya ya? Kalau nggak salah itu dia bisa, cara kerjanya tuh kapalnya nyerok-nyerok sampah yang ada di laut gitu, diambil-ambil tanpa harus
ini merusak ekosistem laut itu. Jadi sampah plastik itu kan sangat mudah ditemukan di itu ya perairan, apalagi yang di tergenang itu bisa melayang itu. Jadi kalau misalkan masih mudah untuk dilihat oleh mata, maka untuk mengambil sampah itu masih mudah. Tapi untuk yang di bawah laut itu harus lebih rumit. Ya, saya tambah jawab. Jadi itu kemarin saya lihat kayak, jadi sekarang tuh ada gerakan yang namanya Tim Sis. Jadi misalnya kita donasi $1. Nah mereka itu punya sukarelawan yang untuk membersihkan kayak pantai, terus kayak laut gitu. Jadi jika kita donasi $1 ke Tim Sis itu, nanti mereka akan mengumpulkan sampah yang ada di pantai atau laut itu sebanyak 1 pound sampah, yang berarti kayak itu kan lumayan banyak kan. Apalagi kalau misalnya yang donasi itu banyak, jadi mereka itu kayak nggak usah bekerja, tapi kita kasih uang aja kayak donasi gitu, tapi mereka yang bekerja untuk itu sih. Oke, ada yang ingin bertanya lagi? Saya mau bertanya. Ya, silakan. Jadi kan sampah plastik itu kan udah jadi masalah banget ya untuk kita. Tapi menurut kalian itu tuh gimana sih cara menanggulanginya? Karena kan mau kita istilahnya mau kita ngomong, mau kita bikin kayak gimana pun cara menanggulanginya, tapi mau gimana pun plastik itu tetap maksudnya jadi bagian yang sangat penting. Tetap dia akan sangat selalu dipakai. Terutama kayak oke lah mungkin kayak tempat-tempat yang udah memiliki nama gitu ya, dia akan menggunakan tote bag, terus kayak plastik-plastik yang reusable gitu, atau plastik-plastik yang mudah dihancurkan, yang biasanya direndam air panas dia udah hancur. Tapi gimana kalau misalkan sama kayak tempat-tempat makan kayak warung-warung gitu, gimana caranya supaya mereka juga ikut berpartisipasi dalam menekan angka plastik ini gitu. Karena kan juga kita gak mungkin kan kita mau nyetopin mereka juga untuk tidak menggunakan plastik juga. Nah itu tuh menurut kalian tuh gimana sih supaya mereka juga selain kesadaran dari diri sendiri ya, supaya mereka juga ikut berpartisipasi dalam mengurangi plastik. Oke, baik, pertanyaan yang sangat bagus. Seperti yang saya bilang tadi, sebenarnya emang selain dari diri kita sendiri ya, cara untuk menguranginya itu emang untuk menghentikan gitu loh. Kita nggak bisa memaksakan orang untuk stop menggunakan plastik, karena itu plastik itu gampang banget didapat, apalagi harganya murah, makanya banyak banget dipakai sama orang-orang, walaupun perusahaan gede ya. Caranya itu untuk mengajak orang-orang, yaitu dengan melakukan gerakan-gerakan seperti ini, eco-friendly, zero waste, dan lainnya. Dan kita juga harus mensosialisasikan kepada orang-orang dan mengajak. Jangan memaksakan, karena pemaksaan itu tidak baik ya. Ya, hanya dengan cara baik saja, maka kita harap bisa mengurangi penggunaan plastik ini, dan pemerintah juga selalu berupaya kok untuk melakukan penurunan penggunaan plastik ini. Oke, gimana kita dengan jawabannya Johan? Apa ada kurang apa gimana? Udah terjawab apa belum? Oke. Boleh tanya lagi nggak? Boleh. Kalau menurut kalian sosialisasi plastik ke sekolah-sekolah dasar, terus ke mungkin anak-anak yang maksudnya belum di sekolah dasar, mungkin di TK, itu penting nggak sih supaya mereka tuh juga tahu plastik ini tuh juga udah sangat membahayakan gitu. Nah menurut kalian kalau misalkan memang penting, itu tuh caranya gimana sih supaya kita tuh disosialisasikan dari sejak dini? Malah untuk target sosialisasinya ya, menurut saya nih ya, nanti yang lain bisa juga menambahkan, targetnya itu malah anak-anak muda yang generasinya kita atau di bawah kita gitu. Jadi dan cara-cara mensosialisasikan itu sangat banyak.
kita bisa menggunakan media sosial kan karena internet sudah baik sekarang. Terus dengan cara melakukan webinar seperti ini itu banyak sekarang anak-anak muda yang melakukan webinar dan apapun yang berhubungan dan tentang kesukaan kita di masa sekarang ini. Apapun caranya pasti bisa dilakukan melalui media sosial dan lainnya. Mungkin yang lain ada yang ingin menambahkan? Ya, itu saja sepertinya. Kita harus menghemat waktu juga ya. Gimana kita dengan jawabannya? Apa sudah mengerti apa gimana kita? Oke, makasih Johan, Ramti. Oke. Nah, langsung kita lanjut ke masih boleh gak? Mau bertanya Kenapa? masih boleh gak? Mau bertanya masih boleh gak? ya udah Ini- sekali lagi boleh. Ini terakhir ya untuk menghemat Oke. waktu. Saya mau nanya, tadi kan ada yang dibilang kayak bangun ITF itu ya. Kayak itu kan kalau misalnya pun dibangun itu kan gak 100% bakal menghentikan kayak sumber sampah gitu. Nah, kalau gak salah di Belanda tuh ada yang kayak tempat buat buang sampah tuh yang berlogo gitu terus dia dapat duit. Apakah kayak di Indonesia itu nggak bisa diterapin yang kayak gitu ya? Itu aja sih. Malah sangat memungkinkan ya, cuman kan itu udah kebijakan pemerintah. Sekarang pemerintah itu inovasinya yaitu membangun ITF. Cara kerja sama kok, cuman kan lebih menguntungkan ke itu ya energi listrik ya. Jadi dari sampah dan ITF itu ditargetkan bisa bisa mengambil sampah itu 2000 ton dalam satu kali melakukan itu. Melakukan Saya pengubahan. tambahin boleh ya? Jadi Silakan, Cindy. Indonesia itu kayak apa? Udah ada yang kayak gitu, yang bisa dapat uang. Itu namanya bank sampah. Nah, misalnya kita ngasih 1 kilo sampah nih, nanti kita bisa dapat uang di situ. Itu sih. Oh, jadi kalau di Indonesia sendiri udah dilaksanakan yang kayak gitu. Udah, tapi belum terlalu terkenal ya, sepertinya. Oke. Oke, makasih Frans atas pertanyaannya. Oke, kita akan lanjut ke kegiatan kita selanjutnya yaitu games. Jadi kan kita udah serius-serius nih dengerin sesi 1. Nah, sekarang kita bakal refreshing main games. Gimana Ramti untuk permainannya gamenya sendiri? Teknisnya Oke, gimana? jadi kita akan bermain game yang namanya tebak gambar. Nah, tebak sambil menunggu Cindy share screen ya. Jadi tebak gambar ini itu nanti kalian akan dikasih gambar dan akan dikasih clue. Nah, nanti bagi kalian yang bisa menjawab, itu kalian akan mendapatkan uang 10.000 untuk satu soal. Nah, bagi yang udah menjawab, bisa menjawab lagi. Jadi semakin banyak soal yang kalian jawab, ya semakin bagus. Kalian bisa dapat mungkin 50.000 buat jajan, kan lumayan. Nah, untuk sistemnya, jadi nanti dikasih gambar, dikasih clue, kalian akan jawabnya di kolom chat. Oke, di kolom chat kalian akan jawab. Nah, setelah itu kita akan pilih bagi yang duluan, yang pertama yang menjawab benar akan kita tulis dan itu yang akan jadi pemenangnya. Pokoknya nanti ada 5 soal, nah nanti silahkan kalian pikirkan dan kalian jawab. Masing-masing satu soal itu 2 menit, kita kasih waktunya 2 menit. Ya, soalnya nggak susah-susah banget kok, pasti bisa lah. Sembari menunggu, kita kita ini dulu Gimana? Ini sambil nunggu ya teman-teman. Ini lagi di share screen dulu sama Cindy. Ya, benar. Nanti jangan lupa ya buat isi link absen di akhir. Soalnya nanti di saat kalian isi link absen, kalian akan dapat sertifikat. Bagi yang mengisi link absen saja yang akan dapat sertifikat. Iya, bener banget. Nanti ini teman-teman bisa ngelihat linknya di di komen ya teman-teman. Ya, benar.
Nah, nanti juga jangan lupa ya, selesai acara ini, jangan keluar dulu. Kita nanti akan ada foto bersama. Jadi jangan keluar dulu sebentar, nanti kita foto, baru kalian boleh keluar. Iya, betul. Jadi ya, untuk sampah plastik ini kita juga harus berpikir luas. Kita harus Peduli terhadap lingkungan ya, mulai dari diri kita sendiri. Benar sekali. Kita harus sadar bahwa bahaya plastik ini itu makin lama makin serius ya, makin serius. Jadi kita harus open minded. Benar. Jadi kita harus memulai dari dalam diri kita sendiri, mungkin dengan kita ngurangin penggunaan plastik, kayak ngurangin sedotan plastik, atau belanja juga bawa tas sendiri dari rumah gitu. Ya, benar sekali. Untuk mengurangi penggunaan plastik. Oke, tunggu sebentar ya teman-teman, ini lagi ada kendala untuk share screen-nya. Gamesnya ya, kita tunggu sebentar ya. Bagi kalian yang sering nonton Tonight Show, game ini pasti tidak asing lah. Kalian pasti paham dengan game ini. Ya, sedikit susah sih, emang harus out of the box, tapi ya pasti bisa lah. Banget sih pastinya. Pasti bisa. Anak-anak Antonius kan pinter-pinter ya. Iya dong. Iya, pasti bisa lah. Ini gamenya juga menarik banget. Iya, hadiahnya juga lumayan banget. Bisa untuk jajan ya, Ramti ya? Iya, bisa buat jajan, bisa buat makan. Untuk ini ada Bu Yati, Bu Maya ya. Iya, Ramti. Halo, Bu Maya. Iya, Ramti. Sorry, Ibu pakai 2 perangkat yang satu. Oh, suaranya double gitu ya, Bu? Oh, Ibu bergema. Iya, bergema. Oke, bagaimana dengan Bu Yati? Apa kabar, Bu? Bisa on mic, Bu? Oke, sepertinya tidak bisa. Jadi, kita tunggu saja lah ya buat gamesnya. Emang terkadang kendala seperti ini itu tidak diinginkan, tapi yang mau bagaimana? Maaf, Ibu pakai 2 perangkat karena oh iya Bu, nggak apa-apa Bu, santai aja Bu, nggak apa-apa. Bagi yang belum on cam, tolong on cam ya. Ya on cam aja, on mic-nya nggak usah, nggak apa-apa. Biar kelihatan nih semuanya nih, 12 IPS 1. Ayo silakan yang belum on cam. Gamesnya ada kendala. Ibu mengikuti. Ya Bu, oke Bu, siap Bu. Terima kasih Bu telah mengikuti kami terus ya Bu. Jadi untuk gamesnya akan ada sedikit kendala, mohon bersabar ya. Padahal kemarin tidak ada kendala, tapi di hari H ada kendala. Itulah namanya ujian. Jadi kita harus bersabar, terus bersabar sambil menunggu. Oke, Monica, untuk kesibukannya apa aja Monica, kalau boleh tahu Monica? Aku sih cuma ini doang, Mas, belajar, sibuk kerjain tugas banyak banget ya. Malah kelas 12 mah tambah banyak tugas, Ram. Oh iya, benar, iya sih. Tiap hari kayaknya kita ada tugas ya. Tapi ya kita harus bersemangat sih untuk mengerjakan tugas-tugas itu. Demi masa depan kita.
Tiap mapel malah ada tugasmu. Iya, jadi ya terima saja lah ya. Gimana Ranti sering telat deadline gak nih kalau ngumpulin tugas? Enggak kok, aman, tugas semua aman, on time. On time ya. Ya, on time. Oke, untuk gamesnya sepertinya bentar lagi akan bisa. Mendapatkan Rp10.000 nanti akan dicatat, oke? Lanjut ke soal nomor 2. Bentar ya, soal nomor 2. Tunggu waktunya dulu ternyata ya. Iya, kita tunggu dulu waktunya. Ya, tunggu. Oke, soal nomor 2. Cluenya dia itu penyanyi asal Indonesia yang memiliki suami berinisial RB. Kalau dikasih tahu lebih kayaknya terlalu gampang. Harus sedikit susah. Tebak teman-teman. Nyanyi asal Indonesia yang memiliki suami dengan inisial RB. Kira-kira siapa coba? Orang kaya, artis. Penyanyinya ini cewek ya. Iyalah cewek. Ini suami. Ngelihat loh kalau digubungin sama gambarnya. Iya. Today sama 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, jawabannya adalah Syahrini. Karena tadi ada orang salaman itu kan pernikahan ya, sah. Dan today hari ini itu kan today gitu, hari ini. Syahrini gitu, oke. Jadi soal nomor 3, lanjut. Langsung saja kita percepat ya. Ini tuh girl band asal Indonesia sangat terkenal pada masanya. Memiliki membernya cukup banyak. Sangat banyak bahkan. Jadi... Oh, itu udah ada yang jawab, Keranti. Bener gak tuh? Oh, Ariana, langsung di chat Ariana. Gak usah raise hand dulu ya. JKT48 oleh Frans Amora Pasaribu. Ya, oh, Frans lagi. Bagus, Frans. Anda sepertinya sering nonton Tonight Show ya, jadi sudah ketebak. Ya, easy money buat Anda. Jadi, jawabannya adalah JKT48. Bisa dihitung sendiri Monasnya ada berapa? Ada 48. Ini kan Monas ini kan ibu kota Jakarta ya. Nah, disingkat jadi JKT48. Nah, seperti itu penjelasannya. Ya, Frans sudah mengumpulkan 20.000. Mari kita lanjut ke soal nomor 4. Ini adalah penyanyi asal Indonesia yang sangat terkenal. Lagunya sangat enak untuk didengar. Dia cowok ya. Penyanyinya cowok. Silahkan kalian tebak. Udah ada yang jawab, benar nggak tuh Keranti? Duluan itu sepertinya orang pertama yang menjawab adalah Ariana. Selamat Ariana mendapatkan Rp10.000. Selamat Ariana. Ya, ada satu pertanyaan lagi ya teman-teman. Tersisa satu pertanyaan lagi. Ya, tersisa satu pertanyaan lagi. Untuk penjelasannya gampang ya. Ini tol, ini lus. Tulus. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 5. Nah, ini soal susah nih. Banyak yang nggak bisa jawab nih. Oh, ada 3 gambar. Ini seorang aktris film terkenal dari Indonesia. Perempuan ya. Dia main di banyak film. Ada film horor yang dia main belakangan ini yang cukup terkenal. Kalau kalian tahu. Waktu tinggal 25 detik. Coba dihubungin sama cluenya sama gambar yang ada. Itu ada 3 gambar. Iya. Kira-kira jawabannya apa? Anak kecil, saus, tukang parkir. Anak kira-kira apa tuh? Silahkan ditebak ya.
5, 4, 3, 2, 1. Ya, Waktunya tidak ada yang habis. bisa menjawab. Jawabannya adalah Dian Dian Sastro. Sastro. Pemain horor deh. Jadi kenapa bisa Dian Sastro? Tadi kan ada gambar anak kecil lagi gini. Itu kan diam. Terus ada gambar saus. Terus tukang parkir biasanya ngomong apa? Terus, ya kan? Diam, saus, terus. Dian, saus, terus. Dian Sastro. Oke. Keren banget ya penjelasannya. Seperti itu saja. Ya. Seperti itu saja gamenya. Selamat untuk Franz dan Ariana yang bisa menjawab. Franz bisa mendapatkan 20.000 dan Ariana bisa mendapatkan 10.000. Mari kita lanjut ke sesi 2 yang akan dibawakan oleh Fernando Tarigan. Silakan Nando. Oke, jadi di kesempatan kali ini aku akan bawain sesi 2 tentang gaya hidup zero waste. Sebuah gaya hidup yang baru-baru ini dilakukan oleh sebagian masyarakat dunia. Apa itu gaya hidup zero waste? Gaya hidup yang meminimalisir dampak dari sampah plastik yang berkontribusi secara nyata terhadap perubahan iklim di bumi. Gaya hidup ramah lingkungan mengutamakan penggunaan sumber energi yang berbasis energi terbarukan, pemanfaatan kembali atau daur ulang, serta penggunaan sistem transportasi yang lebih beragam. Sebelum kita lanjut mengetahui lebih dalam apa itu zero waste, kita simak dulu yuk videonya. Saat ini, kamu pasti sudah familiar dengan berbagai tindakan yang mengarah kepada pengurangan sampah. Dari mulai sedotan stainless steel, pengurangan penggunaan kantong plastik, hingga menstrual cup. Krisis lingkungan sudah di depan mata, dan orang-orang mulai paham bahwa pola hidup yang tidak ramah lingkungan jadi salah satu penyumbangnya. Kesadaran ini membuat semakin marak pula kampanye dan dorongan kepada individu untuk mengubah pola hidup. Lauren Singer, aktivis lingkungan, membuat blog yang berfokus mengedukasi masyarakat untuk menerapkan zero waste lifestyle. Ia juga mendirikan toko package free shop yang memastikan produk, kemasan produk, hingga pengiriman produknya selalu ramah lingkungan. Semangat mengubah gaya hidup ini bahkan didukung oleh pemerintah. Kebijakan kantong plastik berbayar, misalnya, telah mulai diterapkan. Peraturan ini diuji coba di beberapa daerah dan menetapkan harga kantong plastik sebesar Rp200 untuk setiap buahnya. Swalayan atau minimarket ikut mendorong kebijakan ini dengan menjual tas-tas belanja yang bisa dipakai lebih dari satu kali. Gerai-gerai kafe ikut menyajikan minuman dengan sedotan stainless steel, bahkan menjual kopi setengah harga jika pembelinya membawa wadah sendiri. Ada pula restoran cepat saji yang memutuskan untuk tidak menyediakan sedotan sama sekali. McDonald's misalnya, menginisiasi gerakan mulai tanpa sedotan. Mereka tak lagi menyediakan dispenser berisi sedotan sejak 2018 lalu. Begitu pula dengan KFC dan gerakan No Straw Movement mereka. Dengan maraknya gerakan yang menargetkan individu ini, kita harus bertanya, sesignifikan apa sih dampaknya terhadap lingkungan? Oke, gimana videonya, lumayan informatif kan? Jadi di video tadi kurang lebih buat ngasih tahu zero waste itu gimana sih, sama seefektif apa sih buat pengaruh bumi ke depannya. Oke. Yang selanjutnya ada tren-tren sustainable living. Yang pertama, sustainability at home. Perubahan kecil selayaknya dapat dimulai dari rumah. Penggunaan barang-barang yang ramah lingkungan, yang merupakan hasil dari daur ulang, sempat menjadi pilihan. Selain itu, dapat juga memilih lampu dengan warna yang lebih ringan sehingga menghemat energi. Memasang jendela dengan jumlah yang besar juga dapat dilakukan untuk menghemat keperluan lampu. Saat membeli furnitur rumah, pilihlah bahan yang dapat didaur ulang.
Hindari barang-barang yang berasal dari plastik adalah kunci untuk melakukannya. Yang kedua, ada sustainable food. Pada beberapa tahun kebelakangan ini, telah banyak orang yang beralih pada makanan yang diklaim sebagai makanan organik. Hal tersebut dikarenakan makanan organik bebas dari bahan yang berbahaya, seperti pestisida, fungisida, insektisida, dan sebagainya, sehingga tidak mencemari lingkungan. Makanan organik juga menjanjikan dengan kandungan nutrisi dan gizi yang lebih baik. Dekorasi rumah go green. Penggunaan air purifier dari tanaman menjadi salah satu bagian sustainable living lifestyle. Menanam tanaman hijau tertentu seperti lidah mertua, bambu, lidah buaya dapat digunakan untuk mencegah polusi dan memurnikan udara. Smart traveling. Banyak orang berpikir untuk menjadi ramah lingkungan itu sangat sulit untuk dilakukan. Padahal sebenarnya ada banyak cara untuk mempertahankan gaya hidup zero waste di saat berpergian. Seperti contohnya membawa tas belanjaan, membawa botol minum sendiri, menggunakan transportasi umum, membuang sampah pada tempatnya. Dan kelima, dengan acara sosial ramah lingkungan. Ada banyak jalan untuk mengurangi sampah pada acara-acara besar. Contohnya adalah dengan menggantikan undangan konvensional dengan menggunakan undangan digital, membatasi penggunaan alat makan yang terbuat dari plastik, dan memilih alat yang terbuat dari bahan alternatif yang dapat didaur ulang. It's only one straw, said 8 billion people. Oke, terima kasih untuk materi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Selebihnya saya kembalikan ke MC. Ya, jadi untuk kesimpulannya adalah restoran-restoran besar saja sudah mulai mengurangi penggunaan plastik. Masa diri kita tidak bisa mengurangi penggunaan plastik? Seperti tadi, it's only a straw, said 8 billion people. Ya emang hanya sedotan, tapi tanpa kita sadari sedotan itu sudah banyak jadi sampah gitu loh, sampah yang merugikan lingkungan kita. Nah, untuk mengurangi penggunaan plastik ini ya sebenarnya kembali ke diri kita masing-masing sih, untuk lebih membuka pikiran kita dan lebih mengetahui lah sisi bahaya dari plastik ini. Nah, itu saja. Jika ada yang ingin bertanya, silakan raise hand, kita akan pilih. Ayo, jika ada yang ingin bertanya. Yang mau bertanya silakan, karena waktunya juga udah mepet. Ya, waktunya sudah mau habis. Jadi silahkan bertanya bagi yang ingin bertanya. Oke, sepertinya sudah jelas ya untuk kalian semua ya. Sepertinya kalian sudah mengerti. Oh, Ariana. Ya, silakan. Ariana. Aku mau nanya, kalau misalkan apa partisipasi kalian sendiri dalam gerakan zero waste ini apa sih? Secara pribadi gitu. Oke. Kalau saya sendiri ya, partisipasi saya seperti ke mall, saya membawa tas sendiri. Untuk minuman kayak membeli Coca-Cola gitu, saya menyediakan sedotan tapi yang dari besi. Nah, itu saya bawa itu. Terus ya hanya itu dulu sih, soalnya penggunaan plastik juga kan kita juga butuh ya untuk kehidupan sehari-hari. Jadi ya saya baru melakukan kegiatan itu saja untuk meminimalisir penggunaan plastik. Kalau aku sendiri sih kayak misalnya gunain transportasi umum kayak Transjakarta gitu untuk berkegiatan, sama juga mengurangi penggunaan
sampah kayak misal tisu basah yang juga ternyata dia tuh susah diurai juga sama kayak plastik gitu. Dan juga mulai menggunakan sedotan dari stainless yang bisa dicuci ulang. Ya. Ada yang ingin bertanya lagi? Oke, karena waktunya sudah mepet ya, kita harus mempercepat juga. Kita akan dokumentasi dulu